Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih merasakan cinta kasih-Nya. Nafas kehidupan Dia masih percayakan bagi saudara dan saya. Kita menjalani hari-hari hidup ini walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun saudara-saudara, saya pribadi senang boleh bertemu lagi pada pelajaran rohani, pelajaran lanjutan ringkasan sekolah sahabat pada pelajaran yang ke-10. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara. Pada minggu yang lalu sudah membagikan pelajaran minggu yang lalu kepada teman-teman kita. Dan saudara-saudara, saya bermohon pada pelajaran yang ke-10 ini, mari kita bagikan sebanyak mungkin kepada teman-teman kita. Dan kita boleh belajar bersama-sama, menambah pengetahuan rohani kita, dan kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Lerebulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus menyanggupkan kami, menyanggupkan hamba-Mu untuk menuntun pelajaran ini. Sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat-ayat penunjang yang kita akan bacakan sepanjang minggu ini. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 17, Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesaya pasal 37 ayat 14 sampai ayat 38, Daniel pasal 1 dan Daniel pasal 5, Matius 26 ayat 57 sampai 67, dan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah Alkitab sebagai sejarah. Tertulis di dalam ayat tema, terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2 dan Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ulangan pasal 5 ayat 6, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, umat Allah adalah milik Tuhan. Dan untuk menjaga keintiman ini, maka saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Dengan menaatinya, maka umat mengalami kepemilikan Allah di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum diberikan pada generasi pertama di awal perjalanan mereka. Dan 40 tahun mereka mengembara sia-sia karena tidak mentaati hukum-hukum tersebut. Oleh sebab itu dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6, hukum ini disampaikan untuk generasi berikutnya dengan tujuan untuk mereka menghidupkan hukum-hukum ini ketika mereka ada di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sejarah kegagalan generasi pertama Israel tidak hanya menjadi pelajaran generasi berikutnya, tetapi juga bagi kita gereja Tuhan masa kini. Dalam hal saudara-saudara, kita adalah milik Tuhan. Dan kita ini memiliki keunikan, karena kita tidak dapat hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk menjalani hubungan dengan Tuhan saudara-saudara dan sesama kita manusia, kita harus ingat pertolongan Tuhan di setiap hari dan terus berjuang untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab disusun adalah sejarah yang bergerak dalam arah garis lurus dari penciptaan sampai kedatangannya yang kedua kali untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan iman Alkitab didasarkan pada fakta-fakta sejarah karena Allah bertindak di dalam sejarah, saudara-saudara.
Dalam Alkitab, Allah memainkan peran yang aktif. Dia terlihat sebagai pribadi. Dia mengutus para nabi. Dia menggerakkan berbagai peristiwa yang ada di alam semesta ini. Dan Walter Dietrich menyimpulkan bahwa orang-orang yang mendapat terang dari firman Tuhan menerima hal ini sebagai catatan sejarah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati dalam pelajaran yang ke-10 ini. Dan Alkitab adalah sejarah mengandung pelajaran yang benar dan tepat yang dimiliki manusia karena datangnya dari Allah yang memelihara kemurnian yang abadi, saudara-saudara. Di sini kita dapat temukan sejarah ras manusia yang tidak ternoda oleh prasangka kesombongan manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika saudara dan saya mengaku pengikut Kristus, Alkitab yang saudara pegang, mari saudara-saudara, kita memperlakukan Alkitab sebagai anugerah berharga dari Tuhan. Dan Tuhan memberikannya supaya kita dapat mengenal Dia secara pribadi. Saya bersyukur karena saya menyembah Allah yang benar, saudara-saudara. Mengapa Dia tidak tinggalkan saya walaupun saya manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tetapi Tuhan menuntut saya untuk mengenal Dia secara pribadi dari saya mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa dampak kehidupan umat Allah zaman dulu dan bagi kita zaman sekarang ini? Ingat saudara-saudara bahwa kita tidak hidup dalam ruang hampa. Dan kehidupan umat Allah dahulu memiliki dampak yang besar bagi masa depan kita dan orang lain. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 11 adalah meringkaskan cara kehidupan pahlawan iman yang memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan Allah. Dan ini juga akan memotivasi kita untuk hidup dan berkomitmen seperti mereka. Mari kita lihat pahlawan-pahlawan iman ini. Yang pertama adalah Nuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Nuh bertindak dengan iman dalam membangun bahtera walaupun hal ini tidak masuk akal. Tetapi Nuh memilih menurut perintah Tuhan dan hasilnya umat manusia 8 orang diselamatkan dari malapetaka yang besar, yaitu air bah. Tokoh iman yang kedua adalah Abraham, saudara-saudara. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya Ur yang berada di selatan Mesopotamia. Kota ini paling maju pada zaman itu. Tetapi Abraham memilih meninggalkan tempat kelahirannya ini dan dia pergi, tidak tahu kemana dia pergi. Ia memilih bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sangat luar biasa saudara-saudara tokoh-tokoh iman kita ini. Tokoh iman yang ketiga adalah Musa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Musa memilih menjadi seorang gembala dan dia mengeluarkan bangsa Israel. Dia menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan dibandingkan dia memilih menjadi seorang raja. Rahab, saudara-saudara, Rahab memutuskan untuk mempercayai kabar pembebasan Tuhan dan ia melindungi 2 pengintai dan saudara-saudara, Rahab menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ingat saudara-saudara, keputusan kita hari ini menentukan masa depan berkaitan dengan keselamatan saudara dan saya. Alkitab adalah sejarah. Karena Alkitab ini sangat mudah dimengerti oleh manusia jika saudara-saudara kita membuka hati secara jujur untuk dituntun olehnya. Dan Roh Kudus akan menginsafkan kebenaran-kebenaran bagi barang siapa yang membuka hatinya secara jujur untuk firman kebenaran ini. Dan Alkitab muncul
segar dari mata air kebenaran kekal, dan Allah sepanjang zaman melestarikan kemurniannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sejarah menerangi masa silam yang jauh dan manusia tidak bisa menerobosnya. Hanya saudara-saudara, di dalam firman Allah kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dan hanya di sini saudara-saudara, hanya dalam firman Tuhan kita memperoleh catatan yang akurat mengenai asal mula bangsa-bangsa yang tidak ternoda oleh keangkuhan atau prasangka manusia. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, seorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang kasih, dia tahu bahwa firman Allah ini, firman kebenaran ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sangat luar biasa saudara-saudara, informasi rohani yang kita dapati di dalam pelajaran firman Tuhan pada pelajaran yang ke-10 ini. Beragama saudara-saudara, saya katakan waktu yang lalu, beragama Alkitab itu tepat dan benar. Mengapa? Karena Alkitab menerangkan secara tepat dan benar siapa Allah sebenarnya. Dan saudara-saudara, Alkitab menginformasikan Allah pencipta, pemelihara, dan Allah sanggup menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Allah sanggup menyelamatkan umatnya dari malapetaka yang akan datang. Kita dapat di pelajaran yang minggu yang lalu, saudara-saudara. Allah sanggup menyelamatkan umatnya, orang-orang berdosa yang di bumi ini yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan saudara-saudara, Alkitab mengajarkan tepat dan benar siapa Yesus, dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup menyelamatkan setiap orang yang menuruti akan perintah-perintahnya. Dan Alkitab mengajarkan sesuatu yang tepat dan benar, siapa Roh Kudus. Dan saudara-saudara, oknum ketiga kealahan ini sanggup menginsafkan orang kepada kebenaran dan mengingatkan orang yang membacakan kebenaran itu untuk mengikuti teladan Allah. Dan dia boleh berhenti dan dia boleh berbakti menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketiga oknum kealahan ini bertindak ke dalam sejarah umat manusia sejak penciptaan sampai kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau ketiga oknum ini bertindak untuk masa depan saudara dan saya, mana yang saudara akan pilih? Apakah saudara tetap pada pendirian, memilih apa yang dikatakan orang, atau memilih kehidupan? Mari kita lanjut saudara-saudara. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 bagian B, Musa katakan, pilihlah kehidupan. Aku menghadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan, maka engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pilihanmu pada hari ini menentukan nasibmu masa depan. Pilihan saudara dan saya menentukan nasib keturunan kita. Jika saudara dan saya memilih hari ini untuk memihak kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku yang kasih, keturunan kita akan mendapat sukacita, berkat yang melimpah dari Tuhan, dan berkat keselamatan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jika saat ini kita memilih untuk menurut akan perintah-perintahnya, saat ini kita memilih untuk mengikuti teladannya, dia berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami
untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami yang akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama. Bapa, karuniakan kuasa surga bagi kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Kami berdoa juga Bapa untuk pergumulan yang sementara kami hadapi di muka bumi ini, virus yang mematikan yang sangat mengancam ketertiban umat manusia. Tuhan di surga, kami yakin bahwa Bapa akan bantu kami. Badai ini pasti berlalu. Sampai kapanpun kami menunggu waktunya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan akan pulihkan keadaan ini. Bagi bangsa dan negara juga Indonesia, Tuhan akan pulihkan keadaan kami sehingga kami boleh beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan kami. Bapa di surga, kami berdoa saat ini bagi para hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan, yang dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin organisasi gereja-Mu di dunia ini. Tuhan di surga, kami berdoa Bapa, kiranya karuniakan hikmat, akal budi, kemampuan, ketabahan, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini cepat selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami. Kami teringat juga saudara kasih kami dalam keadaan sakit, entah di rumah atau di rumah sakit. Bapa di surga, Bapa lebih mengetahui pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Angkat beban penderitaan mereka, karuniakan sukacita bagi mereka, sehingga keadaan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Mereka akan bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.